Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video yang cukup apa ya, cukup unik dan membagongkan kaum muslimin. Dan video ini menunjukkan betapa jahilnya orang-orang Aswaja. Bahkan sampai sekelas Gus Baha pun ternyata jahilnya sama dengan orang yang ada di video ini kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Guys, ini Medina nyumet dupo guys, tidak musyrik, nyumet dupo harum. Nah kaum muslimin ya, kami melihat video ini sebenarnya geli kaum muslimin ya. Geli sekaligus kasihan dengan orang yang ada di video ini kaum muslimin. Ya, kasihan. Ya, jahilnya luar biasa. Ya. Katanya guys, di Madinah bakar dupa guys. Ya, nggak syirik, nggak musyrik. Ya, harum katanya. Dan kalau kita baca tulisan di videonya, dupa di Madinah itu biasa. Hanya culun yang bilang musyrik. Lah kalau sekedar bakar dupa untuk pengharum ruangan, nggak ada yang bilang musyrik. Mau sehari bakar dupa 1 ton, 1 kontainer, nggak ada yang bilang musyrik. Kalau sekedar untuk pengharum udara. Mau bakar dupa, mau bakar kemenyan, mau bakar gaharu, selama tujuannya hanya untuk mengharumkan udara, ya, itu nggak ada masalah, nggak ada yang bilang musyrik, ya. Jadi pemikiran orang ini persis juga sama pikiran ya nenek-nenek yang ada di dalam video ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya. Sebagai muslim, nek ono wong muslim terus ngelok ning ngobong dupo iki mang musyrik, aku mau tanya, yang ngomong itu sudah pernah ke Mekah apa belum? Sudah pernah ke Madinah apa belum? Karena di depan masjid itu wong dodol menyan iku sak gunung ini lho, Mbak. Apa gunanya menyan? Kan ya untuk harum-harum. Apa menyan dipangan? Apa menyan dimasak? Kan dibakar. Apa fungsinya? Untuk harum-harum, dan itu disunahkan. Uangnya Sama lah, saya musyrik wong ngobong dupo iki ngene le. Duh. Nah kaum muslimin sama kan? Sama, persis. Ya. Bahkan nenek ini mengatakan orang yang menyebut orang yang membakar dupa itu musyrik, itu orang gila katanya. Memang iya. Kalau orang membakar dupa kemudian hanya sekedar untuk pengharum ruangan, pengharum udara, ya, kalau ada yang bilang musyrik, ya, itu berarti orang goblok memang. Ya, ada orang bakar gaharu, ya, cuma sekedar untuk pengharum ruangan, ya, nggak bisa dibilang musyrik. Bukan nggak bisa, dan memang itu bukan kemusyrikan. Tapi kami yakin dua orang yang tadi kaum muslimin, nenek-nenek sama mas-mas yang tadi, itu gagal faham terhadap penjelasan orang-orang yang membahas tentang praktek-praktek kesyirikan. Bakar dupa, bakar menyan, ya, bakar gaharu. Yang dilarang itu adalah yang digunakan untuk praktek-praktek kesyirikan. Bukan sekedar untuk pengharum udara. Kalau sekedar untuk pengharum udara, ya, jenengan bakar menyan, bakar dupo, bakar gaharu, sehari mau habis 1 lapangan bola juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan itu bukan kesyirikan. Gitu loh. Ya. Dan ini kalau kami ingat video dari Gus Baha. Ya, ini persis, pemikirannya sama persis dengan Gus Baha. Ya. Jadi kami ikut berpikiran kaum muslimin, apakah Gus Baha ini sebenarnya ya jahil seperti mereka berdua ini kaum muslimin. Tidak paham penjelasan-penjelasan orang yang menjelaskan tentang praktek-praktek kesyirikan. Kan ada Gus Baha itu, ya, di dalam videonya mengatakan kalau orang bawa keris itu dibilang musyrik,
Ya, orang bawa ATM itu juga musyrik katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gus Baha, Gus Baha. Ya coba kita lihat videonya lagi kaum muslimin ya. Supaya ya pas lah ada komparasinya lah kaum muslimin ya. Ada video nenek-nenek, ada video mas-mas yang gagal paham terhadap penjelasan-penjelasan para asatidz salafi terkhusus yang banyak memerangi praktek kesyirikan. Dan juga ada video Gus Baha yang sama-sama gagal paham seperti mereka berdua ya. Kita simak dulu videonya. Ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, kekuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Nah kaum muslimin, firqah takfiri yang dimaksud oleh Gus Baha ini firqah mana? Kita nggak ngerti ya. Yang jelas yang disampaikan Gus Baha ini ya, dianya sendiri yang gagal paham kaum muslimin. Ya, kalau kita husnuzonnya, Gus Baha gagal paham. Tapi kalau kemungkinan lain ya memang dia nggak mau paham dan juga atau memang sengaja memelintir penjelasan-penjelasan orang-orang yang menjelaskan tentang konsep tauhid dan syirik. Ya, ya bisa jadi tujuannya ya supaya nggak ditinggalkan jamaah, ya supaya ceramahnya lucu dan lain sebagainya. Ya banyak motif lah yang jelas. Padahal kalau kita menyimak kajian-kajian para asatidz salafi, nggak seperti itu, nggak seperti yang diucapkan Gus Baha. Pegang keris, syirik. Pergi ke kuburan, syirik. Kan nggak ada kaum muslimin. Ya. Kalau sekedar pegang keris, tanpa memiliki keyakinan-keyakinan yang menyesatkan tentang keris tersebut, ya nggak ada masalah. Cuma pegang. Ya. Begitu juga dengan ke kuburan. Kalau untuk ziarah kubur, ya, atau ada hajat untuk membersihkan kuburan, ya mungkin dia juru kunci atau apalah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau pegang keris, kemudian memiliki keyakinan bahwa dengan dia pegang keris tersebut dia mendapatkan perlindungan dari ya, makhluk-makhluk yang gaib, yang berasal dari kekuatan keris tersebut, maka itu yang musyrik. Ya, itu perbuatan syirik. Ya, kemudian kalau ke kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, minta-minta sama penghuni kuburan, atau minta nomor togel di kuburan, itu namanya musyrik, itu namanya perbuatan syirik. Kan seperti itu. Ya kalau sekedar pegang keris, kemudian tidak memiliki keyakinan yang aneh-aneh, ya sama seperti dia pegang peso biasa, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya, bukan kesyirikan. Ya. Tapi insya Allah pahamlah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut dulu video dari Gus Baha. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat, kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Nah kaum muslimin, kami kembali komentari sedikit kaum muslimin ya. Ya kalau sekedar adat istiadat, pegang keris, ya misal ya pakaian adat, ya, ada orang yang foto nih pakai pakaian adat Jawa, pegang keris, itu nggak syirik. Karena apa? Ya sekedar dia megang keris saja, nggak memiliki keyakinan keris ini akan memberikan saya wibawa sehingga orang itu bisa sungkan sama saya. Kan nggak ada, cuma sekedar pegang keris. Atau mungkin untuk karnaval, pakaian adat bawa keris, ya itu bukan kesyirikan kalau sekedar untuk adat seperti itu, ya. Kita lanjut videonya. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman nggak? Nggak, kenapa nggak dihukumi syirik? Itu kaum muslimin ya. Sekelas Gus Baha, ya. Pola pikirnya seperti itu, logikanya seperti itu kaum muslimin. Pemahaman tauhidnya, ya Allah, sangat mengenaskan seperti itu kaum muslimin, ya. Antara orang bawa ATM dengan orang bawa keris itu kan juga sudah jelas-jelas beda jauh fungsinya, ya. Kalau orang nggak nyaman karena nggak bawa keris itu fungsinya untuk apa? Coba, hah? Kalau misal orang berkeyakinan bawa keris di dalam mobilnya, ditaruh keris, dia merasa aman karena apa? Terlindungi oleh keris tersebut.
Ya nggak khawatir bisa terjadi tabrakan, nggak khawatir akan terjadi pembegalan, nggak khawatir akan terkena musibah di jalan. Itu namanya musyrik, gitu loh. Ya. Lah kalau orang lupa bawa ATM nggak nyaman, ya karena mungkin dia uangnya nggak ada. Cuma ada di ATM, nggak bawa uang cash. Gitu loh. Ya. Lah kalau ATM yang nggak ada isinya, orang itu mau bawa juga males. Kenapa? Nggak ada isinya. Buat apa? ATM nggak ada isinya. Ya, justru orang itu nggak nyaman kalau ATM nggak ada isinya gitu loh. Ya, kan beda jauh. Ya, sangat disayangkan kok sekelas orang yang disebut ulama, disebut panutan, pemikirannya sejumut itu kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sama persis ya pemikirannya sama orang-orang kolot yang tadi, yang 2 orang tadi kaum muslimin. Pemikiran Gus Baha sekolot itu kaum muslimin. Ya. Orang bakar dupa untuk harum-haruman ya nggak ada masalah. Bakar menyan sekedar untuk mengharum ruangan nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, yang bermasalah itu orang bakar menyan, bakar dupa tapi untuk ritual kesirikan. Ya, contohnya seperti ini. Niat ingsun garang pusaka sada sangat niki panjenengan langkung ngertos napa ingkang dados penjalukipun Umbawa. Tuh kaum muslimin ya, kalau bakar dupa, pegang keris, ya, untuk ritual-ritual kesyirikan yang seperti ini namanya musyrik, ini namanya perbuatan syirik. Karena jelas-jelas, ya, apa manfaatnya coba keris ditaruh di depan kening, ya, menyampaikan hajat, ya, kemudian kerisnya dikasih ke asap-asapnya, dupa atau menyan, ya, atau gaharu dan lain sebagainya. Memiliki keyakinan apa terhadap hal-hal seperti itu? Coba. Dan biasanya keris itu kan harus dijaga tuh kaum muslimin, ya. Dan cara menjaganya harus dibungkus pakai kain kafan, ya, atau kain-kain khusus. Nggak boleh ditempatkan di tempat-tempat yang menurut mereka itu tempat-tempat terlarang. Lah kalau sekedar keris sekecil itu kaum muslimin ya, sekecil jari kelingking manusia. Ya. Untuk apa keris itu kaum muslimin? Itu diinjek-injek aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau dibuang juga nggak ada masalah. Ya sekedar besi, nggak ada manfaat apa-apa kecuali untuk ngorek kuping, ya, atau mungkin nyongkel-nyongkel apalah ya, kotoran ayam atau kotoran cicak ya, nggak ada masalah ya. Yang masalah itu kan kalau harus dikasih minyak wangi, harus dikasih menyan, harus dikasih dupa, ya, harus dimandikan setiap malam apa, bulan apa, ya. Kalau nggak melakukan ritual-ritual terhadap keris tersebut, ya akan ada bala. Nah itu yang syirik. Kalau sekedar pegang keris, sekedar bakar dupa, sekedar bakar menyan, sekedar bakar gaharu, ya, hanya untuk pengharum ruangan, ya itu nggak ada masalah, nggak akan disebut syirik, nggak akan disebut musyrik. Ya, begitu juga keris. Mau pegang keris sehari, jutaan keris dipegang, kalau tidak memiliki keyakinan bahwa keris tersebut dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak madharat, maka nggak ada masalah. Ya, dan itu bukan kesyirikan. Ya, yang seperti ini saja nggak paham kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan yang paling konyol ya Gus Baha kaum muslimin ya. Kok bisa-bisanya membandingkan ATM dengan keris? Kenapa orang nggak nyaman nggak bawa keris disebut syirik, sementara orang nggak nyaman karena nggak bawa ATM nggak disebut syirik? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, silakan nilai sendirilah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.